rahimakumullah. Mohon maaf yang masih salat. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat hidayah, rahmat, inayahnya, Allah bahagiakan kita bisa melaksanakan salat di awal waktu berjamaah dan di masjid. Semoga ibadah kita selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam selalu tercurahkan pada junjungan alam baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak Ibu rahimakumullah, Syawal artinya tarqiyah, peningkatan. Selesai kita melaksanakan puasa ibadah di bulan Ramadan, masuk bulan Syawal, seharusnya yang terjadi adalah peningkatan. Karena makna Syawal itu sendiri adalah tarqiyah, peningkatan. Ada 3 peningkatan yang mestinya kita harus selalu tingkatkan selesai kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Yang pertama, tarqiyatul akidah. Peningkatan akidah. Imannya semakin mantap. Selesai kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Nafsu kita kendalikan. Iman mampu menguasai nafsu. Memang jasmani dilaparkan, dihauskan. Tetapi ingatlah, ketika kita berpuasa, dikenyangkan rohani kita. Yang harusnya terjadi ketika kita berpuasa itu, iman menguasai nafsu, pengimanan nafsu. Rohani menguasai jasmani, perohanian jasmani. Dan ininya haruslah selalu terjadi. Diawali sejak bulan Syawal ini. Terjadi peningkatan akidah iman kita. Seringkali kita terjebak oleh ibadah, rutinitas, ritual yang tidak membekas. Sehingga Ramadan selesailah kita beribadah. Banyak di antara kita kaum muslimin. Ramadan masjid penuh. Selesai Ramadan masjid jamaahnya berkurang. Ketika Ramadan semangat membaca Quran terjadi. Selesai Ramadan semakin kita semangatnya luntur. Tidak ada lagi semangat lagi untuk membaca, mentadaburkan Al-Quran. Yang harusnya terjadi peningkatan akidah. Yang kedua, tarqiyatul ibadah. Peningkatan ibadah dengan sendirinya. Kalau iman makin mantap, akidah makin kuat, ibadah pun makin semangat. Sehingga Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis dari Abu Ayyub Al-Ansari riwayat Imam Muslim Ibnu Majah, man shoma Ramadana summa atbau sittan min Syawal kasaumi yaumid dahr. Siapa orang yang puasa Ramadan, selesai Ramadan dia berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia diberikan pahala karunia melaksanakan puasa setahun penuh. Full dia berpuasa selama 1 tahun. Kasaumi yaumid dahr. Luar biasa. Inilah yang harusnya kita lakukan. Sunnah memang. Tetapi sunnah ini membuat kita semangat ibadah terus terjaga. Memang utamanya kita laksanakan saum sunnah Syawal secara berurutan 2 sampai tanggal 7 bulan Syawal. Tetapi karena mungkin kesibukan halal bihalal, Lebaran, Idul Fitri, sulit kita melaksanakan secara berurutan. Dibolehkan kita melaksanakan saum sunnah Syawal tidak berurutan. Misalnya dikaitkan atau dibarengi dengan puasa Senin dan Kamis. Silahkan, yang penting 6 hari di bulan Syawal. Masih ada yang belum puasa Syawal, kita masih melaksanakan, disunnahkan untuk saum sunnah Syawal. Yang pertama keistimewaannya, Allah berikan pahala setahun penuh. Kita tidak akan mampu berpuasa setahun penuh. Tapi ketika kita saum sunnah 6 hari di bulan Syawal, Allah berikan pahala yang luar biasa. Yang kedua, penambal, penyempurna. Saum Ramadan kemarin, puasa Ramadan disempurnakan dengan puasa Syawal. Mungkin ketika kita puasa di Ramadan ada kekurangan, kesalahan, lalu ditambal, disempurnakan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal.
Kemudian yang ketiga, agar melatih kita keikhlasan. Ingat, wajib adalah kewajiban. Sunnah adalah kerelaan kita melaksanakannya. Kalau wajib, memang wajib. Kita mesti melaksanakannya. Kalau sunnah, kerelaan kita. Inilah menanamkan keikhlasan dalam beribadah adalah ketika kita senang dengan hal yang sunnah. Ketika Imam Al-Ghazali ditanya oleh muridnya, "Hai guruku Syekh, siapa sih orang yang ikhlas?" Imam Al-Ghazali balik bertanya, "Sukakah, senangkah dengan yang sunnah-sunnah kamu?" Ketika kita senang dengan yang sunnah, maka menanamkan kita keikhlasan dalam beribadah. Saum Syawal, cara efektif supaya kita menjadi hamba Allah yang ikhlas. Bapak Ibu jamaah Masjid Baitul Ihsan rahimakumullah. Kemudian Syawal yang ketiga artinya adalah tarqiyatul akhlak, peningkatan akhlak. Setelah akidah kita meningkat, ibadah kita meningkat, di bulan Syawal ini akhlak semakin mulia. Ramadan kita melaksanakan puasa, nafsu kita mampu kendalikan. Lalu kita melaksanakan zakat fitrah, zakat mal, sedekah, infak, i'tikaf untuk meraih Lailatul Qadar. Terjalinlah hubungan yang mesra kita kepada Allah. Lalu di bulan Syawal kita diajarkan, ditanamkan bagaimana hubungan harmonis di antara kita. Ada istilah halal bihalal. Istilah silat halal bihalal ini silaturahim yang dikemas di masyarakat Indonesia. Memang kalau kita membaca Al-Quran dan hadis tidak akan menemukan kalimat halal bihalal. Khasnya silaturahim yang dilaksanakan selesai Idul Fitri namanya halal bihalal. Saling menghalalkan, saling memberikan maaf. Teringat dengan sebuah hadis Rasulullah SAW di akhir Ramadan. Beliau mengangkat kedua tangan, lalu mengucapkan amin 3 kali. Para sahabat terheran-heran, aneh bin ajaib. Tidak ada yang berdoa, Rasul mengangkat tangan lalu mengucapkan amin 3 kali di akhir Ramadan. Di awal bulan Syawal Idul Fitri. Selesai itu para sahabat bertanya, "Ya Rasul, kenapa engkau mengangkat kedua tangan lalu mengucapkan amin 3 kali?" Rasulullah menjawab, "Hai para sahabat, baru saja malaikat Jibril berdoa kepada Allah, lalu doanya ku aminkan." Bayangkan, yang berdoa malaikat Jibril, Sayyidul Malaikah, pimpinan para malaikat, berdoa kepada Allah, tidak mungkin ditolak oleh Allah, pasti dikabulkan. Yang mengaminkan, Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, penghulunya para nabi dan para rasul Nabi Muhammad SAW, pasti dikabulkan, tidak akan meleset doanya. Yang berdoa malaikat, yang mengaminkan Rasulullah. Lalu para sahabat terheran-heran, "Ya Rasul, apa doanya?" Rasulullah berdoa, malaikat berdoa, lalu ku aminkan doanya. "Ya Allah, ya Rabbana, jangan kau terima puasa Ramadan, tarawih, i'tikaf, zakat fitrah, mal, sedekah, infak, seluruh ibadah di bulan Ramadan, anak yang durhaka kepada orang tuanya. Amin." Diaminkan oleh Rasulullah doa malaikat Jibril ini. Bayangkan. Luar biasa. Ibadah kita menjadi sia-sia, Ramadan kita, kalau kita durhaka kepada orang tua kita. Makanya sebuah hadis Rasulullah mengatakan, "Ridallah fi ridal walidain, wa sukhtullah fi sukhtil walidain." Ridho Allah tergantung ridho orang tua, murka Allah tergantung kemurkaan orang tua. Makanya tradisi mudik ini adalah sebuah tradisi masyarakat kita sebagai cara agar kita minta ridha kepada orang tua kita. Inilah pentingnya minta maaf, minta ridha kepada orang tua kita. Selesai Ramadan, datangi orang tua yang masih hidup atau yang wafat, doakanlah. Yang kedua, "Ya Allah ya Rabbana," doa malaikat Jibril diaminkan oleh Rasulullah. "Jangan kau terima puasa, tarawih, tadarrus, i'tikaf, zakat fitrah, istri yang durhaka kepada suami." Amin. Istri yang durhaka kepada suaminya, ibadahnya ditolak oleh Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Ada pertanyaan, "Ustadz, itu istri yang durhaka. Bagaimana kalau suami yang durhaka kepada suaminya?" Redaksinya enggak begitu.
Redaksinya istri yang durhaka kepada suami. Karena ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lalu yang ketiga, ya Allah ya Rabbana, doa malaikat Jibril diaminkan oleh Rasulullah. Jangan kau terima puasa Ramadan, tarawih, i'tikaf, zakat fitrah, zakat mal, seluruh ibadah Ramadan. Saudara yang memutuskan silaturahim kepada saudaranya, tetangga kepada tetangganya, yang dia jahat kepada tetangganya, yang memfitnah, membuka aibnya. Inilah pentingnya silaturahim halal bihalal. Momentum Idul Fitri, momentum Syawal adalah momentum menjaga keharmonisan hubungan antar kita. Setelah keharmonisan kita terjalin yang baik kepada Allah, habbu minallah, lalu kita jalin hubungan kita kepada manusia. Dalam sebuah riwayat yang lain, ketika Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, hai para sahabat, atadrun anil muflis? Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Di antara sahabat ada yang menjawab, ya Rasulullah, al-muflisu fina malam dirhama wala mata. Orang yang bangkrut adalah orang yang tidak punya harta. Orang yang bangkrut adalah orang yang tidak punya uang, tidak punya duit. Kata Nabi, bukan. Orang yang bangkrut ya'ti yaumal qiyamah, yang datang pada hari kiamat, menyetorkan amal kebaikannya. Ya Allah ya Rabb, ini pahala salat saya. Ya Allah ya Rabbana, ini pahala puasa saya, pahala zakat, pahala zikir, pahala haji umrah. Luar biasa orang ini. Selangkah menuju surga ada yang protes. Ya Allah ya Rabbana, si fulan memang rajin sholat, wajibnya sholat sunnahnya. Puasa wajibnya, puasa sunnahnya. Luar biasa ibadahnya. Tetapi ketika di dunia saya pernah disakiti hati saya. Saya pernah dibuka aib saya. Saya mohon keadilanmu ya Allah. Dalam hadis ini dijelaskan seperti itu. Apa kata Allah? Ini benar orang yang kau sakiti. Ya. Apa kata Allah? Seluruh pahala salatmu, seluruh pahala puasamu, seluruh pahala haji umrahmu untuk orang yang kau sakiti, untuk orang yang kau fitnah, untuk orang yang kau buka aib. Lalu bukan hanya itu. Dosa-dosa orang yang kau fitnah, dosa-dosa orang yang kau sakiti, seluruhnya untukmu. Orang yang tadi rajin ibadah masuk neraka. Kenapa? Karena pahalanya untuk orang yang disakiti. Dan orang yang ikhlas disakiti masuk surga. Kenapa? Karena seluruh pahalanya untuk dia dan dosanya diberikan kepada orang yang menyakitinya. Inilah orang yang bangkrut. Apa makna hadis ini? Sehebat apapun hubungan kita kepada Allah, sehebat apapun zikir kita kepada Allah, luar biasa ibadah kita kepada Allah, kalau antar kita ada saling gesek, saling marah-marahan, tidak ada maafan, maka kita sulit masuk surga, bahkan kita masuk neraka. Inilah saat yang tepat. Di halal bihalal, di bulan Syawal ada silaturahim. Saling minta ridha, saling minta maaf di antara kita, sehingga terjalinlah hubungan yang mesra di antara kita. Akhirnya dosa antar kita pun dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat halal bihalal, lewat silaturahim. Inilah makna Syawal. Peningkatan akidah, peningkatan ibadah, dan peningkatan akhlak. Semoga Allah berikan karunia kepada kita di bulan Syawal ini terjadi peningkatan ketiga hal tadi. Amin. Untuk meningkatkan akidah, ibadah, akhlak, dengan jalan adalah selalu kita perhebat zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, jika kalian malas ibadah, jika kalian takut berjihad, fal yuksir zikrullah, perhebatlah zikir kepada Allah. Dengan memperhebat zikir, dengan memperbanyak zikir, maka terjalinlah hubungan kita kepada Allah semakin hebat, akidah kita semakin kuat, ibadah kita semakin khusyuk, akhlak kita semakin mulia, sehingga Allah bahagiakan kita dunia dan akhirat. Mari kita berzikir sampai Isya berjamaah. Ingat, selama kita berzikir, selama itu Allah berzikir kepada kita. Niat i'tikaf di masjid, maka selama itu ketika kita duduk di masjid ini, tercatat amal ibadah kita sampai waktu Isya. Insya Allah, Allah bahagiakan kita dunia dan akhirat. Mari kita persiapkan lahir dan batin, kita berzikir kepada Allah. Rabbi a'udzubika
min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Walladzi yusalli 'alaikum wa malaikatu liyukhrijakum minaz zulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Hai hamba-hamba Allah yang beriman, berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya zikir. Bertasbihlah kepada Allah di waktu pagi dan petang. Niscaya Allah merahmati kalian. Malaikat pun bersama kalian. Dan Allah mengeluarkan kalian dari kegelapan menuju cahayanya. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Idza marartum biriyadil jannah farta'u." Apabila kalian melewati taman surga, mampirlah. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, di mana taman surga di dunia ini?" Majlis zikir, halaqah zikir. Ya Allah, ya Rabbana, kami bersimpuh di malam ini, di malam Jumat ya Allah, Sayyidul Ayyam, bermohon kepadamu ya Allah, di pertengahan bulan Syawal ini ya Allah, kami bersimpuh, berdoa kepadamu. Bukakan mata hati kami ya Allah, yang selama ini tertutupi oleh kecintaan kami dengan dunia ini. Ya Allah, ya Rabbana, bukakan mata hati kami ya Allah, yang selama ini tertutupi oleh hawa nafsu yang lebih dominan daripada iman kami. Ya Allah, ya Rabbana, bukakan mata hati kami ya Allah, yang selama ini tertutupi oleh tipu daya syaitan yang terkutuk, yang menjerumuskan kami setiap saat tanpa kami sadari. Ya Allah, ya Rabbana, bukakan mata hati kami yang selama ini tertutupi oleh dosa-dosa yang kami tumpuk-tumpuk setiap hari yang kami belum bersegera bertaubat. Ya Allah, ya Rabbana, bukakan mata hati kami yang selama ini tertutupi oleh perangai buruk yang kami lakukan. Ya Allah, ya Rabbana, bukakan mata hati kami untuk menerima hidayah, bimbingan, petunjukmu, rahmat, kasih sayangmu, maghfirah, ampunanmu, inayah, pertolonganmu, ma'rifahmu, berkahmu, ridhamu ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Tutup kedua mata, tundukkan kepala. Inilah saat yang tepat kita mendoakan seluruh keluarga kita. Doa keluarga kepada keluarga amat sangat mustajab. Apalagi keluarga kita yang berada di alam kubur sangat merindukan doa dari kita yang masih hidup. Bayangkanlah, seluruh keluarga kita ada di dekat kita. Kita awali dari makhluk yang paling berjasa setelah Rasulullah Muhammad SAW, ibu kandung kita, umi, bunda, mama kita. Lihat wajahnya, dekatkan sedekat-dekatnya dengan wajah kita. Keningnya, alisnya, sorotan matanya, kasih sayangnya, doanya, perhatiannya, Allahu Akbar. Beliaulah yang mengandung, melahirkan, menyusui, membersihkan kotoran-kotoran kita tanpa keluh kesah. Allahu Akbar. Siang malam mendoakan kita. Kalau kita sakit, beliau pun ikut sakit. Begitu luar biasanya jasanya untuk kita.
Sehingga dalam riwayat lain Rasulullah mengatakan al-jannah tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki ibumu. Allahu Akbar. Lalu bagaimana sikap kita selama ini kepada ibu kita? Allahu Akbar. Seringkali 1-2 kesalahan yang beliau lakukan kita anggap tidak berjasa. Naibnya kita ini selaku anak. Bahkan durhaka sekali. Ingatlah Rasulullah SAW ketika ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, siapakah yang wajib kami muliakan setelahmu ya Rasulullah? Dengan tegas Rasulullah menjawab, ummuk, ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ummuk, ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ummuk, ibumu. Lalu siapa lagi ya Rasulullah? Abuk, ayahmu. Lihat wajah ayah kandung kita. Dekatkan sedekat-dekatnya dengan kita. Keningnya, alisnya, sorotan matanya, kasih sayangnya, doanya, perhatiannya. Allahu Akbar. Mencari nafkah, memikirkan, menyekolahkan kita, mendoakan kita. Tapi seringkali 1-2 kesalahan yang beliau lakukan, kita anggap tidak berjasa. Naibnya kita ini selaku anak. Ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridha Allah tergantung ridha ibu ayah kita. Begitu pula kebalikannya. Kemurkaan Allah tergantung kemurkaan ibu ayah kita. Ya Allah ya Rabbana. Kami bersimpu bermohon kepadamu ya Allah. Ampunilah seluruh dosa-dosa kami ini ya Allah. Yang belum bisa membahagiakan ibu ayah kami. Bahkan seringkali mengecewakannya ya Allah. Ampuni ya Allah. Ampunilah seluruh dosa ibu ayah kami ya Allah. Sayangi kasih beliau ya Allah. Bahagiakan dunia akhirat. Sehat walafiatkan jasmani rohaninya. Wafatkan dalam keadaan terbaik husnul khatimah. Kami mohon ya Allah, jadikan kuburannya raudhah min riyadil jannah. Rabbighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Kakek nenek kita lihat wajahnya. Ya Allah ya Rabbana. Ampunilah seluruh dosa kakek nenek kami ya Allah. Jadikan kuburan raudhah min riyadil jannah. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Suami istri kita, ya Allah ampunilah seluruh dosa suami kami. Jadikan suami kami imam teladan bagi kami. Ampunilah seluruh dosa istri kami. Jadikanlah istri kami ya Allah wanita salehah, bidadari dunia akhirat. Kakak, adik, saudara sekandung, saudara dengan kita sayangi, doakan saya. Semuanya doakan. Anak-anak, cucu, keturunan kita ya Allah ya Rabbana. Ampunilah seluruh dosa anak-anak, cucu, keturunan kami. Jadikanlah anak-anak kami ya Allah, cucu, keturunan kami, anak-anak yang suci, cerdas, bertakwa. Qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Rabbana. Inilah seluruh keluarga kami. Jadikanlah ya Allah keluarga kami, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Bahagia dunia, akhirat ya Allah. Selamatkan ya Allah keluarga kami dari fitnah dunia akhirat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah ya Rabbana, kuatkan akidah kami, mantapkan iman kami, murnikan tauhid kami dari syirik, bid'ah, khurafat, riya, sum'ah, ujub, takabur, sombong. Kami hanya ingin ridha-Mu ya Allah. Ridai kami semua ya Allah. Jadikan semua kami ini hamba-hamba-Mu yang ikhlas, al-ikhlas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, ya Rabbana, angkat sembuhkan penyakit jasmani rohani kami, ya Allah. Ya Allah, angkat sembuhkan penyakit jasmani rohani keluarga kami. Hilangkan dalam diri kami sifat hasud, iri hati, dengki. Lindungi kami, keluarga kami, ya Allah, dari orang-orang yang hasud, yang dengki, baik golongan jin ataupun manusia. Ya Allah, ya Rabbana, cabut dalam diri kami keinginan maksiat. Lindungi kami, ya Allah, dari orang-orang yang zalim, baik golongan jin ataupun manusia. Al-Falaq, An-Nas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasikin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ya Allah, ya Rabbana, jaga, lindungi, selamatkan kami dunia akhirat. Jadikan semua kami ini hamba-hamba-Mu yang amanah, ya Allah. Ayat kursi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhallazi yashfa'u indahu illa biiznih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. Ya Allah, kabulkan segala hajat, segala cita-cita harapan kami, ya Allah. Kami mohon, ya Allah, mudahkan urusan dunia akhirat kami. Berikan jalan keluar terbaik dari setiap masalah hidup kami. Al-Insirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Alam semesta ini berzikir, bertasbih kepada Allah. Langit, bumi, matahari, bulan, bintang, semuanya, planet-planet, galaksi, virus, gelombang, hewan, tumbuhan, berzikir, bertasbih kepada Allah. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Inilah zikirnya malaikat yang tawaf melihat arsy-Nya Allah. Inilah zikirnya alam semesta ini. Inilah zikir yang kita baca dari takbir ke takbir dalam salat Idul Fitri, Idul Adha. Inilah zikir duyufullah, tamu-tamu Allah yang tawaf melihat Ka'bah Baitullah, tasbih, tahmid, tahlil dan takbir.
Setiap tasbih yang kita ucapkan sungguh-sungguh Allah ampuni seluruh dosa-dosa kita. Allah angkat penyakit jasmani rohani. Setiap tahmid yang kita ucapkan sungguh-sungguh semakin bertambah nikmat-nikmat Allah untuk kita. Setiap tahlil yang kita ucapkan sungguh-sungguh semakin kuat akidah keyakinan kita. Setiap takbir yang kita ucapkan sungguh-sungguh Allah kecilkan segala masalah yang terjadi dalam hidup kita. Yang maha besar hanyalah Allah. Hujamkan dalam qalbu. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah lillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhan Maha suci Allah. Bahagiakan kami ya Allah. Kuatkan akidah keyakinan kami ya Allah. Engkau segala-galanya dalam hidup kami. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ya Rahman Ya Rahim Ya Rahman Ya Rahim Ya Rahman Ya Rahim Ya Rahman Ya Rahim Ya Allah Ya Rahman irhamna ya Allah Ya Rahim sayangi kami ya Allah Ya Rahman ya Allah Ya Rahim Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Ya Rahman Ya Rahim Ya Allah Ya Rahman ampuni kami ya Allah selamatkan kami ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Ya Rahman Ya Rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما السلام عليك يا رسول الله يا نبي السلام عليك يا رسول السلام سلام عليك يا حبيب السلام عليك صلوات الله عليك يا نبي السلام عليك يا رسول السلام سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ya Nabi salam salam alaika ya Rasulullah kami rindu denganmu ya Rasulullah berilah kami syafaat di yaumil qiyamah ya Rasulullah salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika ya Nabi salam alaika ya Rasul salam salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim kullu nafsin dha'iqatul maut sebelum kita berdoa muhasabah terbaik adalah zikrul maut ingat kematian karena setiap kita pasti akan mati mau atau tidak suka atau tidak roh ini akan berpisah dengan jasad kita. Al-mautu babun, mati itu laksana pintu dan kita akan masuk ke dalam pintu kematian. Aqyasul ummati zikrul maut wa asadus tidadanak. Hamba Allah yang paling cerdas di kalangan umatku adalah hamba Allah yang paling banyak ingat kematian lalu mempersiapkan hidup setelah kematian. Bayangkanlah saat ini roh kita berpisah dengan jasad kita. Sakaratul maut. Allahu Akbar. Sakitnya sakaratul maut dalam riwayat Imam Turmuji Rasulullah menyatakan lebih sakit dari 300 pedang yang menusuk tubuh seseorang. Allahu Akbar. Luar biasa sakit. Kecuali hamba-hamba Allah yang husnul khatimah. Surah An-Nahl ayat 32 Allah gambarkan hamba Allah yang husnul khatimah. Malaikat menyambut roh hamba Allah yang husnul khatimah. Lalu mengucapkan salamun alaikum udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Kenikmatan surga, kenikmatan malaikat menyambut roh hamba Allah yang husnul khatimah itulah yang mengalahkan sakitnya sakaratul maut. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang husnul khatimah. Amin. Lalu terbujur kaku kita. Bayangkan yang terbujur kaku itu adalah kita. Lalu dimandikan. Lalu dibungkus dengan kain kafan. Lalu disolatkan. Bayangkan saat ini kita disolatkan. Bersyukur yang menyolatkan kita banyak. Tapi sudikkah orang-orang menyolatkan kita? Lalu kita digotong. Dimasukkan galian 2 meter. Diuruk, diinjak. Allahu Akbar. Gelap. Tidak ada yang menemani. Keluarga yang mengantarkan kita, meninggalkan kita seorang diri di liang lahat. Mungkin ibu, ayah, kakek, nenek kita, suami, istri kita, kakak, adik kita, mantu, mertua, anak, cucu, sahabat, teman, guru, semuanya meninggalkan kita seorang diri di liang lahat. Harta yang selama ini kita cari, pergi gelap, pulang gelap, tidak mau menemani kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ingatlah pada hari yang tidak berguna harta, kekayaan, jabatan, keluarga, pangkat, kecuali hati yang bersih. Amal soleh yang kita lakukan. Dengan mudahnya binatang yang kita anggap jijik menghancurkan seluruh tubuh kita. Otak kita, hidung, mulut, telinga, leher, jantung, ginjal, paru-paru, usus, seluruhnya hancur lebur, tidak ada yang tersisa. Lalu apa yang kita banggakan selama ini? Ya Allah, ya Rabbana. Seringkali kami lupa akan kematian, sehingga menyebabkan kami malas ibadah, sehingga kami melakukan maksiat. Ampuni ya Allah. Ampuni seluruh dosa-dosa kami ya Allah. Kami mohon ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. من جميع المعاصي والذنوب لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. شهادتين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وسلم على سيدنا محمد في الآخرين. Ya Allah engkau sahabat Rasulullah ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin. Hamdan ni'amahu wa yukafi mazidah ya Rabbana lakal hamdu. Kama yanbaghi li jalalikal karimi wa ajimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah ya Rabbana, ampunilah seluruh dosa-dosa kami ya Allah. Dari akil balik hingga saat ini sampai kami wafat. Terang-terangan atau yang kami sembunyikan ya Allah. Seluruh dosa kami ya Allah. Mata, telinga, mulut, tangan, kaki, kemaluan, semuanya ya Allah. Ampuni ya Allah. Ampunilah seluruh dosa ibu ayah kami, kakek nenek kami, suami istri kami, kakak adik kami, mantu mertua kami, anak cucu keturunan kami, guru-guru kami. Seluruh dosa jamaah zikir, seluruh dosa kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, baik yang hidup apalagi yang telah wafat. Ya Allah ya Rabbana, karuniakan kepada kami akidah yang kuat, ibadah yang khusyuk, akhlak yang mulia, ilmu yang bermanfaat, sehat wal afiat, rezeki yang halal, berkah dunia akhirat, keluarga yang sakinah, anak cucu keturunan saleh salehah. Ya Allah ya Rabbana, berilah kepada kami kesempatan bertaubat sebelum kami wafat. Berilah rahmat-Mu ya Allah di detik-detik kematian kami. Mudahkan bagi kami semua menghadapi sakaratul maut. Wafatkan semua kami dalam keadaan terbaik, husnul khatimah. Kami mohon ya Allah di akhir hidup kami, ketika ruh ini berpisah dengan jasad kami, mudahkan lisan kami melafazkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Amin. La ilaha illallah. Amin. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rabbana, selamatkan saudara-saudara kami yang tertimpa musibah, saudara-saudara kami yang terzalimi di Palestina, di Suriah dan di seluruh belahan dunia ini ya Allah. Jadikanlah ya Allah esok kami lebih baik daripada hari ini. Bahagiakan semua kami dengan ridha-Mu dan surga-Mu. Rabbana
آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سجود syukur Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir dan batin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.